Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, bersyukur hari ini kita berjumpa kembali dalam mata kuliah manajemen perpajakan. Dan insya Allah dalam pertemuan yang ke-6 ini, kita akan membahas salah satu pokok bahasan dalam manajemen perpajakan, yaitu penetapan dan ketetapan pajak. Nah, apa saja yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini? Mari kita lihat. Ada subpokok bahasan yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu jenis-jenis SKP atau surat ketetapan pajak. Yang kedua, kita akan membahas penerbitan dan sanksi SKP. Nah, pertama kita akan membahas SKP atau surat ketetapan pajak itu berdasarkan pasal 1 ayat 15 dan pasal 12 ayat 1 dalam Undang-Undang KUP atau Ketentuan Umum Perpajakan. Nah, surat ketetapan pajak ini meliputi antara lain surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB. Kemudian ada surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT. Kemudian surat ketetapan pajak nihil atau SKPN dan surat ketetapan pajak lebih bayar. Nah, ini beberapa jenis SKP yang diterbitkan. Pertama kita akan membahas SKPKB atau surat ketetapan pajak kurang bayar. Ini berdasarkan pasal 13 dalam Undang-Undang KUP ya. Nah, surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya yang pertama adalah jumlah pokok pajak. Jadi dalam surat ini itu ditentukan jumlah pokok pajaknya. Kemudian jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, kemudian besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Jadi ini item yang ditentukan dalam surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB ya. Nah, tentu pertanyaannya apa yang kemudian melandasi atau menjadi dasar terbitnya SKPKB ini, atau dalam kondisi apa SKPKB ini diterbitkan? Mari kita lihat. Yang pertama, berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang yang terutang ya. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar. Jadi ini maksudnya tidak atau kurang bayar ini tidak dibayar atau pembayarannya kurang. Kemudian yang kedua, SPT disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya. Jadi kondisi yang kedua yang menyebabkan SKPKB ini diterbitkan yaitu SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan sudah ditegur secara tertulis, tapi masih juga tidak disampaikan sesuai waktu yang ditentukan. Maka diterbitkanlah SKPKB. Kemudian yang ketiga, hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai PPN atau PPNBM ternyata tidak seharusnya dikompensasikan. Selisih lebih pajak atau dikenai tarif 0%. Nah, ini juga menyebabkan akan diterbitkan SKPKB ketika dalam kondisi seperti ini. Ada hasil pemeriksaan yang menunjukkan atau ada keterangan lain yang menunjukkan tentang PPN atau PPNBM yang tidak seharusnya dikompensasikan. Kemudian yang keempat, kewajiban menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan tidak dipenuhi. Nah, ini juga akan diterbitkan SKPKB ketika kewajiban menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan tidak dipenuhi. Yang kelima,
diterbitkan NPWP dan dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan. Jadi ketika sudah diterbitkan NPWP dan dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan, maka akan ada penerbitan SK PKB. Nah, dalam kondisi-kondisi seperti yang kita bahas di slide sebelumnya tadi, ada 5 kondisi yang menyebabkan penerbitan SK PKB. Nah, tentu setelah diterbitkan SK PKB itu akan ada sanksi administrasi yang dikenakan. Nah, mari kita lihat. Untuk SK PKB poin 1 dan 5 yang sudah kita bahas tadi, itu akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% per bulan, paling lama 24 bulan. Jadi ketika tidak melakukan pembayaran atau pembayarannya kurang, dalam hal ini tidak atau kurang bayar, jumlah kekurangan pajak terutang diakumulasi dengan sanksi administrasi. Nah ini, maka yang harus dibayarkan adalah kekurangan pajak terutang ditambah lagi dengan sanksi administrasi. Sanksi administrasi yang harus dibayar seperti yang saya sebutkan tadi, 2% dikenakan bunga 2% setiap bulan, kemudian paling lama 24 bulan. Jadi maksimal 24 bulan dikenakan sanksi administrasinya. Nah, kemudian untuk SKPKB untuk poin 2, 3, dan 4, itu ketika SPT tidak disampaikan, kemudian tidak melakukan pembukuan dan pencatatan berdasarkan pemeriksaan lain mengenai PPN dan PPNBM, maka sanksi administrasi yang dilakukan adalah 50% dari PPh tidak atau kurang bayar. Kemudian 100% dari PPh tidak atau kurang pemotongan ya. Kemudian pemungutan dan setoran dipotong atau dipungut tapi tidak atau kurang setor. Maksudnya ketika tidak menyetor atau setorannya kurang. Kemudian 100% dari PPN dan PPNBM tidak atau kurang bayar. Nah, ini sanksi administrasi yang dikenakan ketika terjadi kondisi-kondisi poin 1 sampai 5 yang sudah kita bahas tadi. Contoh, di sini misalnya ada CV Fraternite memperoleh pengukuhan sebagai PKP secara jabatan pada November 2012. Nah ini, jadi pengukuhan sebagai PKP-nya itu sejak November 2012. Kemudian perusahaan dikenai pemeriksaan dan ditetapkan bahwa nilai penyerahan BKP pada bulan Mei 2009 adalah 2.350 juta ya. Ini. Maka SKPKB diterbitkan di bulan Desember 2012 untuk menagih PPN kurang bayar. Jadi ada SKPKB yang diterbitkan pada bulan Desember 2012. Nah, maka PPN keluaran itu adalah 10% dikali 2.350 juta ini. Maka PPN keluarannya adalah 235 juta. Kemudian PPN masukan sebelum pengukuhan itu 0, tidak ada yang dimasukkannya. Maka karena PPN masukan 0 sebelum pengukuhan, maka PPN kurang bayarnya adalah sebesar ini, 235 juta. Nah, sanksi denda yang akan dikenakan adalah 24 bulan dikali 2%, kemudian dikali 235 juta. Ya. Kenapa 24 bulan? Karena kita dasar menghitungnya ini ya. Hasil dari ini 24 bulan dikali 2%, dikali 235 juta, maka sanksi dendanya adalah 112.800.000 rupiah.
Nah, kenapa 24 bulan? Kita hitungnya start dari Mei 2009, pengukuhannya kan di bulan Mei 2009 hingga Desember 2012. Maka maksimal 24 bulan. Seperti itu. Jadi pajak yang harus dibayar adalah 235 juta ditambah dengan 112 juta 800. Ini adalah sanksi atau denda yang harus dibayar. Ini. Seharusnya pajaknya kan 235 juta, maka bertambah karena ada sanksi denda, maka ditambah 112 juta 800 ribu rupiah. Sehingga total yang harus dibayar adalah 347 juta 800 ribu rupiah. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas SKP KBT, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan. Ini berdasarkan pasal 15 dalam Undang-Undang KUP atau Ketentuan Umum Perpajakan. Nah, apa yang dimaksud dengan SKP KBT ini? Ini surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Ini diterbitkan untuk menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan sebelumnya, seperti itu. SKP KBT ini diterbitkan berdasarkan ini. Ketika ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan. Nah, misalnya sudah ditentukan pajak sebelumnya yang harus dibayar, tetapi ketika dilakukan pemeriksaan itu ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak, maka itu harus ditagih, maka akan diterbitkan SKP KBT ini. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Ketika ini sudah diterbitkan SKP KBT ini telah diterbitkan, maka ada sanksi administrasi yang harus dipenuhi oleh wajib pajak. Nah, sanksi administrasinya adalah kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak. Jadi total yang harus dibayar itu adalah jumlah kekurangan pajak terutang plus sanksi administrasi. Kemudian sanksi administrasinya itu dihitung dari kenaikan sebesar 100% dari jumlah pajak kekurangan pajak. Jadi 100% dari jumlah yang bertambah tadi itu. Ketika ada penambahan, maka kenaikannya itu sebesar 100% dikenakan sebagai sanksi administrasi. Sanksi administrasi tidak dikenakan jika SKP KBT diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis dari wajib pajak atas kehendak diri sendiri dengan syarat Dirjen Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Nah, ini sebenarnya ada kebijakan di sini ketika wajib pajak yang berinisiasi untuk melaporkan sendiri atas dasar kehendak sendiri, bukan hasil pemeriksaan dari Dirjen Pajak, maka SKP KBT ini tidak akan diterbitkan. Jadi ketika tidak diterbitkan berarti tidak dikenakan sanksi administrasi. Seperti itu. Nah, sebenarnya selain untuk mengetahui jumlah-jumlah pajak yang harusnya dibayarkan, itu fungsi SKP KB dan SKP KBT itu ada beberapa fungsi diterbitkannya. Yang pertama untuk koreksi atas jumlah terutang menurut SPT. Kemudian juga berfungsi untuk sarana untuk mengenakan sanksi. Jadi pengenaan sanksi administrasi itu hanya dapat diberlakukan ketika sudah diterbitkan SKP KB atau SKP KBT. Ketika tidak ada SKP yang terbit, maka
sanksi administrasi tidak bisa diberlakukan. Kemudian fungsinya sebagai alat untuk menagih pajak. Nah, ini beberapa fungsi dari SKP. Selanjutnya kita akan bahas SKP LB atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. Nah, ini pasti kalian sudah tahu bahwa kebalikan dari yang tadi. Kalau yang tadi kurang bayar, nah ini ketika terjadi kelebihan pembayaran. Ini berdasarkan pasal 17 dan 17B Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak yang lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. Jadi ini pengertian dari SKP LB. Nah, dalam kondisi apa kemudian SKP LB ini diterbitkan? Yang pertama, ketika PPH mengalami kelebihan pembayaran. Kemudian begitu juga PPN ketika terjadi kelebihan pembayaran dari total pajak yang terutang atau sebenarnya tidak ada pajak yang terutang tetapi dilakukan pembayaran, maka harus diterbitkan SKP LB. Kemudian PPNBM. Jadi intinya adalah jika jumlah kredit pajak lebih besar dari jumlah pajak terutang, maka harus diterbitkan SKP LB. Artinya ada kelebihan pembayaran. Jadi ini poinnya adalah jika jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak terutang, maka harus diterbitkan SKP LB. Nah, untuk fungsi SKP LB ini adalah sebagai alat atau sarana untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak. Selanjutnya ada SKPN atau Surat Ketetapan Pajak Nihil. Ini berdasarkan pasal 17A dalam Undang-Undang KUP. Nah, SKPN ini digunakan untuk menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Nah, dasar penerbitan SKPN adalah setelah dilakukan pemeriksaan jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak terutang, tidak ada kredit pajak, atau tidak ada pembayaran pajak. Maka dalam kondisi seperti ini akan diterbitkan SKPN. Jadi kondisi pajak terutang itu jumlahnya sama dengan jumlah yang kredit pajaknya ya. Kemudian tidak ada kredit pajak atau tagihannya nol ya. Kemudian tidak ada pembayaran pajak ketika tidak ada pajak yang harus dibayarkan. Kemudian ada surat tagihan pajak. Nah, surat ini digunakan untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Jadi surat tagihan pajak ini digunakan untuk menagih pajak maupun sanksi atau dendanya. Nah, penerbitan STP ini berdasarkan PPH dalam tahun berjalan ketika tidak atau kurang bayar ya, tidak dibayar, artinya tidak dibayarkan atau pembayarannya kurang. Kemudian dasar yang kedua adalah hasil penelitian terdapat kekurangan karena salah tulis atau salah hitung. Ini biasa kekeliruan dalam pencatatan sehingga masih ada jumlah yang harus ditagih, maka perlu diterbitkan STP. Kemudian ketika wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Jadi ketika terbit SKP yang sudah kita bahas sebelumnya tadi, kemudian wajib pajak tersebut
telah dikenakan sanksi administrasi, maka akan diterbitkan juga surat tagihan pajak ini. Kemudian yang keempat, PKP tidak membuat atau membuat tidak tepat waktu. Jadi yang pertama karena tidak membuat atau membuat tetapi tidak tepat waktu, kemudian tidak lengkap, tidak melaporkan sesuai penerbitan faktur pajak. Nah, itu juga akan dikenakan surat tagihan pajak. Yang kelima, PKP gagal berproduksi dan diberikan pengembalian pajak masukan. Nah, ini. Untuk kondisi-kondisi tersebut, sanksi administrasinya yang pertama untuk STP poin 1 dan 2, ketika tidak melakukan pembayaran atau pembayarannya kurang, maka jumlah kekurangan pajak terhutang itu diakumulasi dengan sanksi administrasi. Sanksi administrasinya dengan bunga sebesar 2% setiap bulannya, kemudian paling lama 24 bulan atau maksimal 24 bulan. Kemudian untuk STP poin 4 dan 5, sanksi kepada PKP. Nah, ini yang pertama menyetor pajak terhutang plus sanksi administrasi denda 2% bunga ya setiap bulan dari dasar pengenaan pajak atau DPP. Kemudian sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang ditagih kembali. Itu untuk STP yang dasarnya poin 4 dan 5. Nah, apa sih fungsi STP ini? Yang pertama untuk koreksi atas jumlah pajak yang terhutang menurut SPT wajib pajak. Kemudian sarana mengenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Dan yang ketiga, alat untuk menagih pajak. Nah, di sini saya berikan contoh, misalnya Koperasi Revolusi melakukan penyerahan JKP dengan nilai penggantian Rp682.500.000 di masa Februari 2012 dan tidak melaporkannya dalam SPT masa Februari. STP diterbitkan di bulan Agustus 2012 untuk menagih pajak berdasar faktur yang belum dilaporkan. Nah, maka DPP-nya adalah 682.500.000 ini. Kemudian PPN kurang bayarnya adalah Rp68.250.000. Maka sanksi denda itu sebesar 2%, bunga 2%, itu dikalikan dengan Rp682.500.000. Jumlahnya adalah Rp13.650.000. Nah, pajak yang harus dibayar adalah PPN kurang bayarnya Rp68.250.000 ya. Itu akan ditambahkan dengan sanksi administrasi sebesar Rp13.650.000. Maka total yang harus dibayarkan adalah Rp81.900.000. Oke, saya kira cukup sekian untuk materi kali ini. Kita akan berjumpa dalam pokok bahasan yang lain. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan dalam pertemuan ini bisa dipahami dengan baik. Kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan, silakan hubungi saya dan kita akan bahas kembali. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.